Selamat malam Bu. Di sini saya akan memaparkan presentasi dari dua makalah yang telah dipresentasikan pada tanggal pertemuan kedua. Yang pertama, pengumpulan dan metode pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses pengumpulan dan pengukuran variabel secara sistematis dan berulang untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, atau mengevaluasi hasil. Data bukanlah informasi. Untuk mendapatkan informasi berkualitas baik, pertama-tama kita membutuhkan data berkualitas baik, kemudian kita harus mengakurasi, menganalisis, dan menafsirkan. Berdasarkan sumbernya, jenis data ada 3, yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Data primer, data yang diambil oleh peneliti secara langsung terhadap dari objek yang akan diteliti. Lalu ada juga data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya data ini tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Lalu yang ketiga ada data tersier, yaitu sumber data penelitian yang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bagi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi dan sebaliknya. Ada beberapa cara untuk melakukan pengumpulan data. Yang pertama, melalui interview atau wawancara. Yang kedua, melalui observasi. Yang ketiga, melalui kuesioner. Dan yang keempat, studi dokumentasi. Metode pengumpulan data melalui pengukuran adalah teknik yang dilakukan dengan memanfaatkan instrumen atau alat tertentu untuk memperoleh data kuantitatif yang terukur secara objektif. Dapat kita tarik kesimpulannya, pengumpulan data adalah salah satu tahap paling penting dalam proses penelitian, terutama pada bidang rekam medis dan informasi kesehatan. Ada pula dalam konteks mengaplikasikan teknik pengumpulan data, seorang peneliti maupun tenaga perekam medis dituntut untuk mampu memilih teknik yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, misalnya melalui observasi, wawancara, kuesioner, maupun dokumentasi. Dalam menerapkan metode pengumpulan data, penggunaan metode kualitatif maupun kuantitatif harus dilakukan secara sistematis dan sesuai kaidah ilmiah. Data yang telah terkumpul dapat digunakan untuk kepentingan riset di bidang rekam medis, misalnya dalam menilai mutu pelayanan, mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap standar, mengukur angka kejadian penyakit, hingga menentukan pada pembiayaan dan klaim asuransi rumah sakit. Sekian pemaparan dari presentasi makalah yang pertama. Di sini saya akan lanjutkan dengan presentasi makalah yang kedua, yang berjudul ukuran-ukuran statistik. Ukuran-ukuran statistik. Ukuran-ukuran merupakan parameter numerik yang digunakan untuk mendeskripsikan dan meringkas karakteristik data secara kuantitatif dalam analisis statistik. Deskripsi dalam memahami data secara komprehensif. Yang pertama, ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan adalah suatu sembarang ukuran yang menunjukkan pusat dari sekelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar atau sebaliknya. Ketiganya memiliki ciri-ciri dan perbedaan yang dapat dijelaskan secara sistematis. Yang pertama, mean. Rumus dari mean data tunggal yaitu mean sama dengan jumlah X per N. Untuk data berkelompok, mean sama dengan jumlah frekuensi kali X per N, yang dimana X bar mean sigma F kali X, jumlah hasil perkalian antara frekuensi dan nilai tengah kelas dari masing-masing kelas interval, N jumlah total seluruh frekuensi. Median. Untuk data tunggal, jika
Jika banyak pengamatan ganjil, maka data yang di tengah-tengahnya adalah median. Rumus dari median sama yaitu LME tambah N per 2 kurang F per F median kali I. Yang dimana keterangannya F sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F sama dengan kelas median, N sama dengan jumlah seluruh data, L tepi batas kelas yang memuat kelas median, I sama dengan panjang kelas interval. Yang ketiga ada modus. Rumus dari modus sama dengan L modus tambah F1 kurang F0 per 2 kali F1 kurang F0 per kurang F2 kali I. Ukuran dispersi. Ukuran dispersi atau ukuran variasi atau ukuran penyimpangan. Yang dimana nilai data dari nilai-nilai pusatnya atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Yang pertama jangkauan atau range, yang dimana rumusnya R sama dengan X max kurang X min. Lalu ada varians. Untuk varians N lebih besar dari 3. Rumusnya yaitu sigma F kali XI kurang X bar pangkat 2 per sigma F. Yang dimana keterangannya XI sama dengan nilai data, X bar sama dengan min sampel, F sama dengan frekuensi. Lalu ada simpangan baku. Simpangan baku adalah akar dari tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau akar simpangan rata-rata kuadrat. Untuk populasi, rumus dari simpangan baku yaitu akar dari sigma F kali XI kurang X bar pangkat 2 per X sigma F. Untuk sampel N lebih kurang sama dengan 30. Yang dimana rumusnya sigma F kali XI kurang X bar pangkat 2 per X bar kurang sigma F kurang 1. Ada pula ukuran posisi, yang dimana lokasi pada umumnya bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama, kuartil membagi sekelompok data menjadi 4 bagian yang sama banyak atau sama besar. Yang kedua ada desil membagi sekelompok data menjadi 10 bagian yang sama banyak atau sama besar. Yang ketiga ada persentil membagi sekelompok data menjadi 100 bagian yang sama banyak atau sama besar. Sekian pemaparan dari kedua materi saya ucapkan terima kasih.